Selamat pagi Bu Sydney. Yes, selamat pagi Bu Dewi. Terima kasih Ibu untuk waktu yang disediakan untuk kami bisa mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah Ibu. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, dilema etika saya mengidentifikasinya ketika ada sesuatu yang terjadi di luar real, tidak seperti biasanya, kemudian melanggar etika, melanggar kedisiplinan. Terima kasih Bu. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ada kasus ya Bu ya, yang kita dilihat juga bagaimana di sisi lain dia juga benar tetapi di porsinya tidak tepat. Seperti itu saya akan berusaha untuk objektif. Jadi yang pertama saya mengetahui latar belakangnya dulu, mengapa terjadi kejadian itu, mengapa dia berbuat seperti itu. Nah dari situ kan bisa saya bertanya, bisa saya amati ya. Setelah itu saya akan, kalau memang perlu pendekatan, akan saya tangani secara privasi supaya tidak menyinggung perasaan dia sebagai seorang insan ya. Tentu saja saya yakin baik itu anak-anak maupun Bapak Ibu guru tentunya punya harga diri yang harus tetap kita jaga, walaupun kita itu punya hak untuk menegurnya, tapi kita yang harus menegur dengan manusia. Terima kasih untuk jawabannya. Kemudian untuk yang ketiga, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur saya yang pertama adalah akan saya ajak diskusi dulu. Saya ajak diskusi mengapa beliau seperti itu, apa alasannya. Setelah saya ada alasan, baru nanti kita uraikan bersama untuk mencari solusi yang terbaik, sehingga di mana dia mempunyai alasan yang benar itu dapat terpenuhi, sedangkan kewajibannya sebagai guru ataupun sebagai siswa juga tetap terjaga. Terima kasih Bu. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang saya anggap efektif itu ya itu tadi, secara kekeluargaan, memanusiakan dari hati ke hati gitu ya, kita ambil hatinya. Kalau hatinya sudah tepat kita jaga, insya Allah akan klik kok, mudah untuk dia bisa terbuka. Kan kadang sulitnya itu ketika dia tidak mau terbuka dengan kita. Ada yang ditutupi begitu ya. Jadi kita juga sulit untuk memberikan solusinya. Keterbukaan gitu ya. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya tentu saja ada ya. Tantangannya itu bagaimana kita tidak terlihat yang sewu itu loh ya, tetapi kita tetap tegas ya. Kemudian menyadarkan bahwa mereka itu kurang pas gitu loh. Terkadang itu menurut kita itu dia itu tidak tepat, tetapi dia itu nggak merasa. Yang sulitnya di situ. Jadi, aku nggak merasa salah gitu loh.
Jadi itu yang harus kita sadarkan. Tantangan terbesarnya itu ya Bu ya. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, tergantung kejadiannya. Kalau memang kejadiannya itu sangat krusial dan harus segera ditangani, maka akan segera saya beri tindakan, tidak usah menunggu jadwal-jadwal. Tetapi ketika peristiwa tersebut itu masih bisa dalam tahap-tahap, maka kita juga ambil langkah-langkah dan kita jadwalkan. Jadi fleksibel. Fleksibel ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu ada Bu. Saya tidak bisa berdiri sendiri, saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya buat tim. Tapi ya itu tadi, kita harus bisa mencari hal-hal yang sangat krusial, sangat yang dilema gitu. Ya kita tidak sembarang pada di forum. Kita pilih salah satu atau dua guru yang memang bisa kita ajak berdiskusi, ya yang lebih berpengaruh ataupun lebih senior yang dia didengarkan oleh teman-temannya. Jadi kita berdayakan teman. Ya, tentu di suatu kelompok itu pasti ada yang didengarkan. Betul sekali. Iya. Terima kasih Bu. Jawaban yang luar biasa sekali. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang saya ambil di dilema etika ini, pengalaman yang menyenangkan petik. Justru saya lebih harus sadar. Maksud saya sadar itu lebih objektif ya, dan kita bisa melihat seseorang itu dari banyak segi. Kita jangan mudah untuk menjustifikasi. Kita bisa melihat lebih luas lagi dari berbagai sudut pandang. Dari situ akan timbul pemahaman kita. Teman yang berbeda-beda, karena memang mereka pun punya pemikiran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kalau kita lebih terbuka dan kita lebih holistik, menyeluruh, dalam berpikir kita menyeluruh, maka nanti kita akan ada kesadaran, pemahaman, dan kalau kita sudah memahami, yaitu tadi, terus kita cari solusinya untuk win-win solusi gitu. Sampai menang ya, semuanya dapat itu yang disebutkan win-win solution. Terima kasih Bu untuk wawancara pada pagi hari ini. Pengalaman yang luar biasa sekali buat saya karena mendapatkan ilmu dari Ibu dari wawancara ini Ibu. Semoga di SD Cinderejo ini sukses dengan sebagai Pak Aswad juga berhasil. SD Cinderejo dapat maju juga berprestasi begitu. Terima kasih untuk waktu yang disediakan Ibu. Bu Dewi juga sukses di JBP-nya dan